Neng, shika no kono kono kokosh tan tan. Shika no kono kono kokosh tan tan. Shika no kono kono kokosh. Udah, cukup. Kalian tuh mau gue kayak gitu sampai kapan? Selalu minta gue ngemis-ngemis kayak gitu mulu. Gue sampai kapan? Sampai umur berapa gue kayak gitu? Sampai subscriber gue 1 juta. Lu pada mau gue kayak gitu terus? Udah. Masa iya intro gue harus kayak gitu? Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions. Oh wait, no. Seperti yang kalian tahu, di sini gue bakal bacain confession kalian yang paling aneh, paling menyeramkan, paling menjijikkan, ataupun paling menyedihkan, atau apapun itu, secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita atau confession kalian, link ada di deskripsi video ini. Atau di bio Instagram gue juga boleh, terserah. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kalian inget kan beberapa episode yang lalu gue bilang gue bakal mulai streaming di YouTube. Ya anyway, sepertinya rencana itu bakal terrealisasikan dalam berapa minggu atau 1 bulan lagi lah mungkin. Jadi di sana pasti kita bakal seru-seru bareng. Gue bakal bacain confession itu secara live. Dan bagi kalian yang tertarik buat langsung ceritain juga, nanti gue bakal bikinin kayak Discord gitu, biar kalian bisa cerita ke gue dan sambil ditonton sama teman-teman kita sekalian. Nah kalau memang jadi, enaknya menurut kalian gue bakal live-nya dari kayak jam 8 sampai jam 11 malam, atau kayak dari jam 8 malam sampai kayak jam 12 atau 1 pagi gitu? Tolong coba di vote, tulis di komen. Sama bantu tulis juga enaknya gue live tiap hari apa aja. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut. Aku nggak tahu juga ini jatuhnya gimana. Halo kak, kenalin aku N dan aku umur 24. Jadi pas di tahun 2020, pas bener-bener masih ada COVID-19, itu aku sempat disuruh tidur berdua sama kakekku. Awalnya sih pas aku tidur sama kakekku baik-baik aja Nul. Cuman lama-kelamaan kok kayak kakekku tuh kayak agak aneh gitu. Waktu itu pas aku lagi tidur, tiba-tiba ada yang nyentuh-nyentuh telingaku Nul. Aku bener-bener nggak tahu kenapa. Di situ aku udah mulai sadar, tapi aku nggak berani negur kakekku atau apapun itu. Aku diam ketakutan Nul. Di situ aku nangis banget. Tapi kakekku nggak tahu itu karena dia masih nyentuh-nyentuh telingaku. Aku ingat banget waktu itu kakekku mainin telingaku dan digigit. Di situ kaget dan nangis. Terus aku mikir, kalau aku bangun terus tegur kakekku, aku malah takut dia apa-apain. Jadinya mau nggak mau aku tetap diam aja di situ. Dan itu berlangsung selama beberapa jam Nul. Dan setelah kejadian itu, besoknya kakekku meninggal Nul. Aneh banget. Ini kasus sih. Tapi selain kasus ini juga misterius sih. Pertama-tama aja masalah jilat lidah sama mainin lidah, nggak banget sih kayak itu nggak bener sih kayak. Terus lo bilang besoknya kakek lu langsung nggak ada, langsung meninggal. Karma sih karma ya. Tapi gue nggak nyangka secepat itu juga. Halo Kak Nul, jadi aku punya pacar dan umurnya 23 tahun lebih tua dari aku, hehe. Jadi awal mulai kita ketemu di Telegram gitu kan Nul. Terus dia nanyain aku asal kota mana. Dan ternyata kami sekota. Tapi di sana aku lupa nanyain umur dia, Dia minta ID aku dan aku kasih. Lanjutnya dia sering nanyain udah makan belum, bla 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 gitulah. Aku sering dikirim jajan dalam bentukan paket gitu. Siapa yang gak seneng coba? Hehehe. Nah tiba-tiba pokoknya udah minggu kedua nih Nul. Ini dia tiba-tiba kirim voice note gitu. Dan gue mikir kayak, wow suaranya ganteng banget gila. Kayak suara anak-anak 9 tahun gitu kataku. Terus gue bilang, ih suaramu bagus juga ya. Terus kata dia, haha iya dong. Terus aku nanya, by the way kamu umur berapa? Katanya aku masih 19 tahun kok. Dan ya udah tuh, nggak ada yang aku bingungin. Terus aku kepengen lihat muka dia. Terus aku minta kirimin mukanya. Dan awalnya dia nggak mau. Tapi setelah aku paksa, akhirnya dia mau. Dan ternyata, nauzubillah min zalik, om perindapan pun kalah jelek dengan muka dia Nul. Aku kaget, kumis dan jenggotnya tebel banget. Pala udah ubanan. Dan di sana aku jijik banget. Sekali lagi, aku bertanya, serius kamu umur 19 tahun? Dan dia jawab, hehehe, enggak, aku sebenarnya umur 40 tahun. Brother, what's that? Tapi masih kulanjutin hehe, soalnya dia sering transfer uang, Gue tuh kadang sering mikir dah kayak follower gue, subscriber gue yang submit
ke tempat confession gue tuh kayak, kalian tuh pernah mikir pakai otak gak sih? Sekarang gue tanya ke kalian semua, orang mana yang pacaran tapi nggak tahu mukanya kayak gimana? Ini mungkin gue yang norak atau gimana, tapi apakah lagi ngetren pacaran tanpa tahu muka dan tahu umur? Itu agak, ya maksud gue tuh kayak nggak bisa aja gue. Lu lihat nih kejadiannya, lu lihat nih orang, lihat tuh jadinya apa? Pacaran sama orang umur 40, selisih 23 tahun, berarti ini umur 17 pacaran sama umur 40 tahun. Terus masih lu lanjutin pacaran sampai sekarang. Wow, memang semua bisa dibeli pakai uang ya. Lu bahkan gak sadar ini udah masuk kasus. Nol, gue umur 22 dan pacar gue umur 15. Ortu dia gak restuin kita, dan ortu gue gak restuin kita. Kira-kira kenapa ya, Nul? Cinta kita itu tuh real. Gue masih gak paham kenapa mereka gak restuin kita. Soalnya lu pedo, goblok! Baru aja gue selesai marah-marah di cerita sebelumnya. Sekarang ya jelas lah lu gak direstuin sama orang tuanya dia. Lu pikir aja kayak gini loh, itu pacar lu tuh masih kelas 3 SMP. Sedangkan lu lulus kuliah. Orang tuanya pasti mikir kayak, buset nih bapak-bapak, gue jadi bapak lu, gue tali lu kayak anjing. Gue bakal pindah rumah dalam beberapa hari lagi, Nul. Dan rumah baru gue tuh gak ada pintu, Nul. Gak ada pintu kamar mandi, kamar tidur, bahkan di ruang paling depan juga gak ada pintu. Demi apapun, gue gak tahu, Nul. Bapak gue ini agak gila. Katanya biar estetik. Tapi gue gak ngerti estetiknya di mana. Bahkan kita gak berkekurangan kok, Nul. Rumah kita besar banget dan 2 tingkat. Cuman yang minusnya nggak ada pintu. itu tuh ibarat kayak lu punya motor, tapi lu gak ada knalpot. Gimana ya? Kamar mandi gak ada pintu itu. Tidur juga gak ada pintu. Ruang depan juga gak ada pintu. Bokap lu alergi privasi. Tapi emang kadang orang-orang kaya tuh aneh sih. Mungkin visi dan estetikanya bokap lu belum bisa dimengerti sama gua aja, karena gua lebih miskin daripada dia. Gitu kali ya. Dulu gua pernah lagi sama mantan gua. Terus gua gak tahu dia kesurupan apa, tapi dia gigit pantat gua sampai berdarah. Kayak bener-bener luka sampai harus dijahit. Sampai sekarang gue masih nggak tahu kenapa dia kayak gitu. Lu pacaran sama anjing? I know, kemarin ex gue first time bikin story. Tapi ternyata storynya foto pacar baru dia. Tapi gue fine-fine aja sih. Malahan gue like storynya. Anyway, kira-kira santet apa yang cocok? Soalnya gue lagi bahagia, hehehe. Woi, jangan kasih mantan lu dengan pacar barunya berbahagia. Katanya lu fine-fine aja kan? Ya udah. Lu doain yang terbaik aja buat mereka. Jangan disantet, please jangan. Hai Nul, aku Julie. Aku mau cerita, tapi ini bukan tentang cerita aku. Aku cuma mau bilang, walau kita nggak pernah ketemu, cuman lihat di TikTok dan YouTube doang, tapi cintaku padamu tulus adanya. Ya walaupun lu nggak tahu kalau gue hidup, lu nggak capek napa jomblo mulu. Aku siap kok nemenin kamu sampai memutih rambutmu. Kamu tahu kenapa aku tulus mencintaimu? Karena aku gak pernah punya riwayat selingkuh, dan aku tipe orang yang tidak gampang berpaling. Jadi cintaku cuma buat kamu. Maaf ya alay, aku cuma mau ungkapin aja perasaan aku. Kalau ditolak, ya gak apa-apa. Kalau gak boleh, bolehlah mutualan IG atau WhatsApp, aku siap. Oke, thanks Nul, love you. Oh lucunya, makasih ya. Gue jadi malu deh, tapi mohon maaf sebesar-besarnya. Gue harus tolak ya, maaf banget. Karena ada hati yang harus kujaga. Hai Nul, salam kenal. Gua Indra. Dan gara-gara terinspirasi dari video YouTube lu, selama beberapa minggu terakhir, gua mulai sering ngumpulin bulu dada pacar gue yang rontok. Dan gua bikin jadi gelang yang gua pakai setiap harinya. Sebagai lambang cinta gitu, WKKW. Cewek gua juga ngerasa kalau gua romantis karena ini. Emangnya cewek bisa punya bulu dada ya? Dan kalau emang bisa, itu sepanjang apa sampai jadi gelang? Lu pacaran sama apa sih? Sama kayak yang tadi. Yang tadi pacaran sama anjing. Kalau lu pacaran sama apa? Orang hutan. Tapi seriusan dong, kalau ambil inspirasi dari video gue tuh jangan yang kayak gini. Terus ya, video gue yang dulu itu cewek ngambil bulu kaki cowoknya terus dijadiin gelang.
itu masih masuk akal karena bulu cowok pasti panjang-panjang, bulu kakinya terutama ada banyak lebat. Tapi lu cowok, pacar lu cewek, dan dia punya bulu dada. Terus itu cukup panjang buat bisa jadi gelang kayak ini. Halo bang, salam kenal dulu, gue cewek. Gue bisa dibilang ya gak terlalu akrab sama keluarga gue, termasuk bapak gue sendiri. Ya gue bisa dibilang anaknya pendiam sih, dan gak suka ngobrol atau kumpul keluarga. Ya udah, lanjut aja ke ceritanya. Jadi, gue lagi main game sejuta umat, yaitu ML. Saat itu gue main dan gue menang. Dan di salah satu tim gue ada yang mau kenalan sama gue gitu. Ya udah, karena gue nggak suka nolak, ya gue terima. Dan terus gue diajak mabar sama dia selama 2 bulan lebih gitu. Dan kami sudah akrab banget. Saat itu dia coba buat minta nomor WA gue, Nul. Ya gue nggak enakan kalau nolak, jadinya ya gue terima. Dan saat gue udah bagi nomor WA ke dia selalu nanyain, lu udah makan belum? Lu lagi ngapain? Ya pokoknya ngobrol-ngobrol biasa gitulah. Walaupun gue orang yang gak suka ngobrol, tapi kalau sama dia tuh kayak rasanya beda. Kayak gue lebih nyaman aja sama dia. Dan beberapa minggu kemudian, dia nembak gue. Bukan nembak pakai pistol ya, Nul. Tapi dia nyatain perasaannya ke gue. Dan gue ingat dia ada bilang, gue suka sama lu dari bulan lalu. Lu asik, lu baik, dan lu segalanya bagi gue. Jadi, mau gak lo jadi pacar gua? Hatiku seketika berdebar dengan kencang saat itu, Nul. Dan seumur hidup gue belum pernah pacaran sama sekali. Ya karena gue juga nyaman dan suka sama dia, akhirnya gue terima. 1 bulan telah berlalu dan semua berjalan seperti biasa. Dan pada suatu hari dia ada ngechat aku untuk minta pap wajah gue gitu, Nul. Katanya dia kepo sama wajah gue. Tapi gue ada nolak, Nul. Soalnya gue jelek. Dan karena dia maksa banget, ya udah gue terima. Tapi dengan syarat, dia duluan yang kirim pap wajahnya, Nul. Ya dia terima-terima aja. Dan pas dia udah kirim fotonya, gue kaget 7 keliling, Nul. Gue langsung refleks ketik, Bapak! Dan bapak gue langsung samperin gue ke kamar gue, Nul. Dan ya, gue sama bapak gue saling tatep-tatepan sebentar. Dan bapak gue langsung ngomong soal tentang pacar online-nya, yaitu gue sendiri. Bapak gue hanya bilang untuk jangan kasih tau emak gue, dan kita putus. Gue juga bodoh sih, Nul, gara-gara nama WA dia sama kayak bapak gue. Tapi ya gue tetap gak nyangka kalau itu dia. Dan karena gue gak ada grup keluarga dan kayak cuman chat sama keluarga gue di Telegram, gue gak pernah tahu nomor telepon dia, Nul. Udah, itulah, Nul, cerita dari gue. Maaf kalau kurang menarik dan membosankan. Makasih ya, Nul, udah mau dengerin cerita gue. Kalian ingat apa yang gue bilang di awal-awal tadi tuh? Kalau pacaran tuh minimal tahu muka sama tahu umur lah dulu sedikit. Lu pacaran tapi nggak pernah mempertanyakan umur pacar lu atau kayak mukanya dia. Dan begitu dikirim mukanya ternyata bapak lu, kaget kan lu, mampus lu. Tadi lu juga bilang lu ngerasa nyaman sama dia dan bla 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 bla. Ya nyaman lah bokap lu sendiri. Lu sadar gak sih bokap lu tuh udah selingkuhin nyokap lu? Dan selingkuhannya siapa? Lu. Koplak jadi pelakor di keluarga sendiri. Jadi, Nul, gue punya kebiasaan buat nyimpen cangkang telur yang gue pakai untuk masak di dalam kotak gitu, Nul. Gue percaya kalau cangkang telur punya energi positif dan bisa melindungi rumah gue dari hal buruk. Kadang gue bahkan menulis doa di cangkang dan nyimpen di tempat tertentu di rumah gitu. Gue merasa lebih tenang dengan keberadaan cangkang-cangkang di sekitar gue. Gue berdoa kepada alam semesta. Gimana kalau misalnya ketimbang lu berdoa ke cangkang telur nih, lu doa ke Tuhan, lu mendekatkan diri ke agama lu, gitu. Gue nggak tahu apa yang lu lihat dari cangkang-cangkang telur tersebut, tapi gue cuma mau ngasih tahu kalau gue bisa hancurin cangkang telur tersebut cuma dengan 1 jari. Halo Nul, kenalin nama gue Kai, gue cowok dan sekarang gue masih kelas 11 SMK. Gue punya teman sekelas dan sebangku juga sama gue, yang jujur bikin gue risih, pakai banget. Dia cowok juga, panggil aja nama dia Maxi. Gue mulai duduk berdua sama dia pas semester 2 kelas 11. Itu pun sebenarnya gue gak mau duduk berdua sama dia, Nul. Tapi berhubung udah diatur sama denah kelas dan mewajibkan gue untuk duduk berdua sama dia, jadi ya gue terpaksa. Awalnya gue mengenal si Maxi ini sebagai anak yang pendiam, dan dia juga gak punya banyak temen. Ya awalnya biasa aja, Nul. Dia bertingkah seperti teman sebangku pada umumnya. Tapi beberapa minggu kemudian setelah dia mulai nyaman ngobrol sama gua, tingkahnya mulai aneh dan di luar batas seorang teman.
Dia mulai sering spam chat ke gua, spam telepon, bahkan kadang maksa gua untuk VC sama dia. Padahal ya baru pagi tadi kita ketemu di sekolah. Dan yang bikin jijik adalah cara dia ngechat gua, Nul. Dia sering pakai bahasa bayi yang sok diimut-imutin gitu. Haha, sekarang gua bakal baca sisa ceritanya dengan suara bayi yang diimut-imutin. Dia juga sering ngajak gua teleponan hanya untuk membahas hal yang gak penting soal kehidupan dia. Misalnya, dia lagi ngapain, dia habis makan apa, dan tentang hari-hari dia pokoknya. Seringkali gua nggak ngangkat telepon dia karena gua risih. Dan dia juga sering pap tete ke gua. Bukannya Maxi cowok ya? Bukannya dia cowok? Bukannya lu cowok juga? Ngapain sih? Gua beneran kaget dan gak nyangka dia bakalan kayak gitu. Dan lu tahu Nul, dia sampai putus sama ceweknya gara-gara dia bilang dia lebih nyaman sama gua dibanding sama ceweknya. Gua beneran gak tahu Nul harus bereaksi kayak apa ketika dia ngelakuin hal disgusting kayak gitu. Masa abis dia ngirim fotonya tuh dia kayak nanya, gimana? Tanda tanya. Ya gua gak tahu anjir. Gua juga gak tahu. Dia sering posesif juga sama gua dan kepo banget sama kehidupan gua. Dia selalu nanyain gua lagi di mana, sama siapa, dan ngapain aja. Padahal dia tahu kalau gua udah punya pacar, dan pacar gua tuh cewek. Jadi dia tahu kalau gua straight. Akhirnya setelah gua udah gak tahan sama perlakuan dia, gua mematapkan hati untuk nge-cut off dia. Gua ngeblok WA dia, dan gua udah gak pernah ngajak dia ngobrol di sekolah. Tapi setelah gua ngeblok WA dia malah ngehubungin gua di line dan email. Padahal gua gak pernah kasih username line gua ke dia. Gua gak tahu dia dapet dari mana. Gue juga jadi jarang sekolah akhir-akhir ini karena gue males banget ketemu sama dia. Yang lebih aneh tuh dia selalu ngaku kalau dia itu lurus, Nul. Bahkan di TikTok dia sering kayak ngirimin video-video cewek gitu ke gue. Makanya gue bingung kenapa dia kayak gini. Gue juga gak tahu, sumpah. Gue gak ngerti kenapa temen lu kayak gitu. Tapi ya mungkin emang dia lurus, gak salah dia lurus. Tapi khusus buat lu dia gak lurus. Ayolah, assalamualaikum. Oke deh, sekian cerita pada hari ini. Dan thank you buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Dan buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, kasihlah itu sedikit. Boleh dong tulis di komentar, aku suka tidur. Biar gue tahu siapa aja yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan bel notifikasi, dan share video ini ke semua orang yang kalian kenal. Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.